Ini adalah pekerjaan Bapak Ibu, ya. Pekerjaan Bapak Ibu dari Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Sukoharjo, ya. Boleh Bapak Ibu dibacakan langkah-langkah kegiatan kita? Mungkin langsung ini aja ya Bapak Ibu. Silakan perwakilannya, di sini ada dari Grobogan, ada Bu Winarsih, ada Bu Ririn, monggo. Boleh disampaikan ini yang dituliskan oleh kelompok Bapak Ibu sendiri. Kelihatan nggak saya besarkan? Monggo. Atau dari Sukoharjo Bapak Ibu? Ada Pak Imam, Pak Sukiman, Pak Harmani, Pak Susilo. Ini adalah hasil dari pekerjaan Bapak Ibu ya terkait dengan Lokakarya 8. Monggo. Monggo Bapak Ibu. Siapa yang mau menyampaikan? Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang membacakan, ya saya bacakan ya. Oke. Belum di-share screen, Bun. Oh belum? Baik. Wah lupa nih. Oke, baik terima kasih Bu. Saya share screen dulu. Gerobokan mana gerobokan ya? Ada dari gerobokan? Atau dari Sukoharjo? Monggo. Dari Sukoharjo, monggo. Ini dari Sukoharjo. Ada Pak Imam, Pak Sukimin, Bu Harmani, monggo. Siapa? Atau dari gerobokan? Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada saya indikan ya. Saya bacakan hasil dari pekerjaan Bapak Ibu. Jadi untuk Lokakarya 8, temanya adalah rencana kerja. Ya. Targetnya target kegiatan bentar betul ya. 8 ya. Jadi kegiatan pagi hari itu 15 orang guru penggerak sama ya. Pagi siang tetap CGP 15 orang. Berarti ini bisa dari 3 PP ya. Kemudian perlengkapannya ini post-it, kemudian kertas plano, spidol dan selotip kertas ya. Dan lembar kerjanya ada yang pertama adalah lembar kerja pengembangan diri guru penggerak ya. Dan rencana kerja program yang berdampak kepada murid. Ini kelanjutan ya. Maksudnya ini kelanjutan dari program sebelumnya ya, dari Lokakarya sebelumnya ya. Penilaian yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah penilaian kehadiran dan keaktifan. Ya, ini tujuannya Bapak Ibu. Tujuannya adalah untuk berbagi, ya, berbagi terkait dengan kompetensi guru penggerak, mengetahui dan berbagi perkembangan kompetensi dari guru penggerak. Ya, jadi ini menguatkan nilai dari CGP-nya. Kemudian memetik pelajaran, refleksi, jadi dari PI 7 tadi, ini hasilnya dibawa ke Lokakarya. Ya. Kalau begitu profil dari CGP kita itu seperti apa? Kekuatannya di mana? Yang perlu ditingkatkan di mana? Kemudian merumuskan upaya perbaikan dari kompetensi guru penggeraknya. Setelah itu Bapak Ibu, ini tujuannya diharapkan mampu membuat rencana pengembangan dirinya untuk 1 tahun, ya. Baik Bapak Ibu kalau Mohon ada, maaf, kalau mau mungkin ibadah, yang lain monggo. bisa di-mute dulu. Ini. Bu Ambar di-mute dulu Bu Ambar. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih ya Bapak Ibu. Tujuan berikutnya adalah diharapkan nanti mampu memiliki rencana pengembangan program sekolah yang berdampak kepada murid. Ini mengingatkan juga kepada CGP kita yang kemarin, dari Lokakarya itu perlu direfleksikan mana saja yang perlu diperbaiki, tidak harus program baru, tapi yang sudah ada itu tinggal revisi dan dikuatkan di mana gitu ya.
Kemudian strategi pelibatan warga sekolah untuk program yang berdampak kepada muridnya. Jadi goal akhirnya tetap kepada murid. Apa yang kompetensi CGP-nya itu ditingkatkan dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik gitu ya. Indikatornya ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah menghasilkan rencana kerja pengembangan dirinya. Ini yang nanti memunculkan profil dari CGP itu sendiri. Kemudian menghasilkan rencana kerja pengembangan program karena mereka dipersiapkan sebagai calon kepala sekolah. Kemudian strategi pelibatan warga sekolah itu seperti apa? Oke, jadi ada 3 indikator keberhasilan. Produk yang dihasilkan itu adalah berupa dokumen ya, rencana kerja pengembangan diri dan dokumen rencana kerja program sekolah yang berdampak kepada murid. Nih, baik. Kemudian ini langkah-langkah kegiatan ya. Agenda yang pertama di pembukaan dan kesepakatan belajar seperti biasa Bapak Ibu ya. Ya, dimulai dari berdoa ya, ini kegiatan yang Bapak Ibu lakukan ini ya. Pendampingan membuka forum dengan sapaan yang hangat dan semangat kepada CGP, kemudian Bapak Ibu menyampaikan agenda lokakarya ya. Nah, ini agenda lokakarya nggak perlu saya bacakan Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian di berbagi pembelajaran ya, Bapak Ibu waktunya 25 menit ini pleno, yang Bapak Ibu lakukan adalah menjelaskan instruksi dari kegiatan berbagi pembelajaran. Berbagi pembelajaran dari CGP. Selanjutnya mereka menuliskan kata kunci. Kemudian Bapak Ibu melanjutkan penjelasan terkait dengan ini pendampingan Bapak Ibu nanti mendampingi ya, meminta setiap peserta menceritakan kata kunci yang telah dituliskan itu. Kemudian Bapak Ibu meminta kepada mereka menempelkan kata kunci itu di planu ya, dan selanjutnya CGP akan membacakan kembali kata kunci yang sudah ditempelkan dan membuat kesimpulan. Bapak Ibu nanti akan menjelaskan kegiatan berikut yang akan dilakukan di dalam kelompok kecil berdasarkan PP-nya ya. Nah, di kelompok ini Bapak Ibu nanti ya memastikan ya jarak antar kelompok yang tersedia untuk memudahkan diskusi. Jangan sampai nanti suaranya salin ini ya, salin apa, saut-sautan gitu ya di kelompok kecil. Karena kemarin begitu saya masuk ke kelas itu Bapak Ibu, karena juga nggak mau kalah dengan sebelahnya, oh suaranya kencang-kencangan gitu ya. Nah itu nanti diatur aja supaya betul-betul bisa fokus gitu. Ya, fokus, jangan sampai nanti kencang-kencangan yang akhirnya bukannya nanti bisa memahami, tetapi Bapak Ibu manfaatnya tidak terlihat gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah di mana saya sekarang, itu adalah pemetaan posisi diri dari CGP ya. Di manakah posisi diri ini 20 menit Bapak Ibu, bekerja dalam kelompok tadi, kelompok PP. Jadi Bapak Ibu minta peserta untuk mengeluarkan dokumen hasil evaluasi diri terkait dengan daftar kompetensi guru penggerak. Ini sudah ada ya, kompetensi guru ini di Perjirjen. Diingatkan kembali nanti di LK-nya juga sudah ya. Kemudian GP yang belum sempat mengisi diberikan kesempatan Bapak Ibu untuk mengisi sebelum sesi dimulai. Kemudian Bapak Ibu menyiapkan spidol untuk mengisi tabel di mana saya sekarang. Ini untuk mengetahui, untuk memetakan ya. Kemudian Bapak Ibu menjelaskan tujuan dari sesi di mana saya, ya. Selanjutnya Bapak Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi guru penggerak, ya. Setelah itu Bapak Ibu akan mengajak membuat kesimpulan keseluruhan terhadap kategori kompetensi guru penggerak. Nah, itu sudah disiapkan di LMS, Bapak Ibu nanti silakan cek. Kemudian Bapak Ibu menyimpulkan hasil berbagi cerita posisi diri dari CGP dan menyampaikan kegiatan berikutnya ya, menyampaikan kegiatan. Jadi Bapak Ibu laksanakan tetap di kelompok berdasarkan PP tadi ya.
Selanjutnya Bapak Ibu ambil pelajaran dan lakukan perbaikan. Ini adalah pengantar diskusi 10 menit ya. Ini bekerja di dalam kelompok PP berdasarkan PP-nya. Bapak Ibu, PP akan menjelaskan sesi berikutnya itu ambil pelajaran dan lakukan perbaikan. Di mana Bapak Ibu menjelaskan materinya tentang siklus rencana, kemudian aksi dan refleksi. Ya, refleksi. Berikutnya Bapak Ibu di diskusi kelompok ini juga masih kelompok berdasarkan PP, diambil pelajaran, lakukan perbaikan 30 menit. Setelah dilakukan refleksi ini Bapak Ibu ya, Bapak Ibu PP sebagai pemimpin diskusi. Nah, di sini sebetulnya Bapak Ibu PP hanya mengantarkan ya, karena nanti mereka yang lebih dominan ya, karena dipersiapkan sebagai calon kepala sekolah harus mampu berkomunikasi dan menyampaikan pendapatnya. Yang kemudian diawali meminta CGP menjawab pertanyaan kunci dan menuliskannya di post-it ya. Dan Bapak Ibu bisa membahas satu persatu jawaban CGP dalam kelompok kecil itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa menggali bagaimana upaya perbaikan yang bisa dilakukan agar kompetensi guru itu semakin meningkat. Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya dan menyimpulkan hasil diskusi. Bapak Ibu menjelaskan tujuan dari kegiatan ini di rencana berikutnya adalah rencana kerja pengembangan diri. Jadi setelah mereka merefleksikan ya, nah mereka sudah tahu posisi yang dilakukan seperti apa ya, maka mereka bisa melakukan rencana kerja pengembangan dirinya. Ini waktunya nanti ya, ini memberikan pengantar rencana kerja 10 menit, Bapak Ibu bisa menjelaskan tujuan dari kegiatan rencana kerja ini, dilanjutkan dengan melakukan penjelasan bagian pengantar rencana, ya, kemudian rencana kerja pengembangan dirinya seperti apa, ya. Ini berdasarkan tadi, hasil pemetaan dari CGP dan upaya-upaya yang akan dilakukan dari refleksi tadi. Kemudian berikutnya adalah rencana kerja pengembangan program sekolah yang berdampak kepada murid. Lah, disinilah Bapak Ibu. Kalau tadi dia menguatkan dirinya sebagai CGP, setelah dia menguatkan dirinya sebagai CGP, harapannya nanti dia bisa mengambil peran, ya, mengambil peran untuk pengembangan program sekolah penggerak yang berdampak kepada murid. Di sini Bapak Ibu tentang pengantar rencana kerjanya, kerja pengembangan program, Bapak Ibu akan mengantarkan pada lembar kerja 2, yaitu rencana kerja pengembangan program, dilanjutkan Bapak Ibu menjelaskan tujuan kegiatan, ya, dan mengantarkan mereka bagaimana untuk menyusun rencana kerja dan di berikutnya ya, di kerja mandiri, ini adalah rencana kerja pengembangan programnya. Mereka melakukannya secara mandiri, karena ini terkait dari individu dari masing-masing KIP ya. Jadi nanti Bapak Ibu menjelaskan tentang rencana kerja pengembangan sekolah yang berdampak kepada murid, itu yang seperti apa. Kemudian Bapak Ibu juga menjelaskan kegiatan pengembangan program di luar Roka Karya ini, boleh gitu ya. Dan terakhir Bapak Ibu, artinya berbagi hasil ya, ini belum sampai terakhir ya, berbagi hasil di mana dari rencana kerja ini ya, Bapak Ibu bisa melanjutkan kegiatan mengantarkan CGP untuk berbagi hasil kerja rencana kerja ya, ini masih rencana kerja, kemudian menyimpulkannya dan mendiskusikan strategi pelibatan warga sekolah itu seperti apa. Bapak Ibu akan menyampaikan bagaimana strateginya, ini untuk didiskusikan dengan CGP. Berikutnya di pelibatan warga sekolah, yaitu diskusi tentang strategi pelibatan warga sekolah. Jadi Bapak Ibu menyiapkan planu untuk diskusi strategi pelibatan warga sekolah dan memastikan spidol kecil dan post-it tersedia untuk mencatat hasil diskusi.
Serta jangan lupa menjelaskan tujuan dari diskusi tersebut, diskusi tentang strategi pelibatan warga sekolah, ya. Kemudian Bapak Ibu juga menyampaikan cerita bersama untuk anak ini ya. Ini bisa diganti Bapak Ibu ya. Jadi cerita yang lebih sesuai dengan tema diskusi, itu sudah disiapkan ya di LMS. Kemudian Bapak Ibu mengajak peserta untuk memetik pembelajaran dari cerita yang disampaikan. Nah, setelah itu Bapak Ibu mengajak CGP mengidentifikasi bagaimana sih warga sekolahnya gitu ya. Karakteristiknya seperti apa ya, bagaimana dia mendukung dan menghambat, apakah mereka dari faktor penghambat atau faktor pendukung, siapakah dari warga sekolah yang mendukung, kemudian yang menghambat siapa gitu ya, Bapak identifikasi ya, yang menghambat dari program sekolah yang berdampak kepada murid ya. Setelah itu Bapak Ibu meminta CGP bercerita hasil identifikasi dari warga sekolahnya masing-masing dan membahas strategi pelibatannya sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan. Kemudian Bapak Ibu membacakan terkait dengan strategi pelibatan yang telah dirumuskan dan menutup kegiatan dengan kesimpulan. Nah, Bapak Ibu di penutup dan tindak lanjut yaitu memetik pembelajaran dan evaluasi, Bapak Ibu menyiapkan plano untuk kata kunci memetik pembelajaran dan lembar evaluasi lokakarya dan menempelkan di tempat terjangkau serta membagikan post-it Bapak Ibu ya, dan Bapak Ibu bisa melanjutkan penjelasan untuk menuliskan kata kunci ya, kata kunci sebagai pembelajaran. Ya, selanjutnya Bapak Ibu bisa memimpin mereka untuk melakukan evaluasi terkait dengan proses lokakarya dengan meminta CGP untuk mengisi di kertas plano refleksi. Ya. Baik, kemudian di kesimpulan dan tindak lanjut, Bapak Ibu menyampaikan kesimpulan dari lokakarya 8 ya, dan Bapak Ibu membantu peserta untuk lebih termotivasi dalam menerapkan visi, misi, dan program sekolah yang berpihak kepada murid dan menyampaikan tindak lanjut dari Lokakarya 8. Tentu saja Bapak Ibu juga selalu memberikan semangat dan motivasi yang terbaik bagi sekolahnya CGP-nya masing-masing, gitu ya Bapak Ibu ya. Itu terkait dengan langkah-langkah Lokakarya 8. Kemudian setelah lokakarya, Bapak Ibu jangan lupa ya membuat laporan lokakaryanya dan penilaian keaktifan itu langsung dituliskan di LMS ya. Di LK8 A.2 catatan hasil lokakarya 8, Bapak Ibu silakan tuliskan di kolom new blog post di LMS ya. Ini silakan Bapak Ibu tuliskan ini ya, mulai dari peserta aktivitas dari peserta CGP Bapak Ibu masing-masing ya, kehadirannya seperti apa gitu ya, aktivitas pembelajarannya, produk yang dihasilkan, kemudian ketercapaian tujuannya dan kesimpulan. Jadi berapa yang hadir, berapa yang tidak ya itu silakan Bapak Ibu tuliskan di sini. Kemudian di LK8A.3 Bapak Ibu mengunggah hasil lokakarya 8 yaitu terkait dengan daftar hadir, kemudian laporan penyelenggaraan lokakarya, jangan lupa foto dokumen juga di-upload di sana ya. Kemudian di LK8A4 Bapak Ibu terkait dengan refleksi lokakarya 8 menuliskan jurnal pendampingan yang sudah Bapak Ibu lakukan ya terkait dengan PI 7 ya. Kemudian di LK8A5 adalah evaluasi proses Lokakarya 8 dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan penting mengenai penyelenggaraan lokakarya yang setelah Bapak Ibu fasilitasi ya. Kemudian di LK berikutnya LK8A6 yaitu penilaian kehadiran dan keaktifan. Oke, Bapak Ibu cukup ya. Dari sini ada pertanyaan monggo. Kita diskusikan, ada yang perlu didiskusikan monggo. Sudah ada gambaran Bapak Ibu ya? Untuk lokakaryanya tanggal 12 ya Ibu ya? Jadwalnya.
Jadwalnya, lah sebentar saya belum update-nya. Nanti Bu Wati yang akan menyampaikan ya, Bapak Ibu ya. Bentar saya lihat. Ada lagi Bapak Ibu? Sebentar ya Bu ya. Oke, ada lagi yang resen? Saya cek. Oh enggak ada yang resen ya. Berarti sudah paham ya Bapak Ibu ya. Kan Bapak Ibu kemarin yang ngerjakan. Wah, sudah paham Bu gitu. Bahkan sudah ada paham, Bu. sampun nggih. Insya Insya Allah. Allah, Bu. Nggih, keren gitu ya. Di detik-detik Nggih, terakhir. Bu, sampun Nggih. siap. Sampun siap nggih. Nggih Pak Samsudin. Nggih. Oh ada yang Insya Allah resen. siap, Bu. Nggih. Sebentar. Yang resen Pak Widyo. Monggo Pak Widyo, monggo. Monggo Pak. Monggo. Masih di mute nggih? Mana Pak Widyo nggih? Habis mungkin belum tadi mungkin. Kemudian oh nggih monggo. Monggo. Halo Bu. Halo, nggih monggo. Nggih Bu. Boleh bertanya tadi mundur tentang apa tadi itu? Tentang pendampingan individu Bu nggih? Nggih. Ini Bu, saya melihat di dalam instrumen pendampingan individu yang kuesioner itu ada beberapa pertanyaan itu yang jawabannya itu justru terbalik atau pertanyaannya terbalik. Jadi kalau kita CGP-nya sudah baik, itu nilainya malah rendah. Kalau saya diizinkan melihat. Monggo, ini kebetulan saya nggak bisa buka ini, Mas. Monggo Pak. Pripun Bu? Monggo, bisa share ini. Ya saya share Bu nggih. Saya mau perlihatkan contohnya nggih. Sebentar. Baik Bapak Ibu sambil menunggu. Sebentar. Oke. Misalnya ini saya memperlihatkan yang kuesioner untuk siswa SMP. Atau mungkin yang lain bisa membantu. Ini kebetulan saya ini ya. Halo, apakah sudah terlihat Bu? Belum Pak. Belum. Atau mungkin Bapak Ibu yang lain yang bisa buka LMS. Ini kebetulan saya ini ada di angkatan 6 juga, jadi nah oke. Sebentar Bu nggih. Nah, sampun Pak Wi. Sampun. Sudah terlihat Bu? Oke, tinggal ininya aja. PPT-nya. Ya, ini yang nggih fotone jenengan kemawon yang keluar. Fotonya. Belum terlihat Microsoft Word-nya nggih? Nggih, dereng. Belum terlihat. Dereng. Kelihatan. Itu kayaknya jangan menggunakan dua device. Oh iya. Sebentar Bu. Pak. Saya pakai apa ya? Windows. Baik, mungkin yang lain bisa membantu Bapak Ibu yang bisa buka LMS supaya ini. Bentar saya juga coba ke ini. Punapa sampun terlihat dereng Bu? Sampun. Sudah. Jawab. Ini kuesioner yang dulu sebenarnya saya sih belum buka kuesioner yang terbaru nggih. Cuma dari kuesioner yang sebelumnya itu ada beberapa yang pertanyaannya sepertinya terbalik. Misalnya saya cetak kuning ini Bu. Misalnya untuk guru memarahi murid yang tidak mendengarkan pelajaran. Ini kan kalau dinilai baik. Pilihannya Pak, pilihan ke atasnya satu pilihannya apa, itu apa, adalah 3 apa. Semakin kan baik ya. 1 tidak pernah, 2 sesekali, 3 sering, 4 selalu. Jadi kalau ini pertanyaan ditanyakan, guru memarahi murid, nilainya sering 4 berarti, malah kebalik. Sepertinya menurut saya guru tidak memarahi murid. Guru memarahi murid yang telah berarti kalau sering memberi nilai 1. Nilainya 4 di sini perintahnya. Kalau di LMS nggak gitu Pak yang terbaru.
Oh, sudah beda, Bu? Tidak, sudah beda, nggih. Itu sudah muncul sering tadi yang saya tanyakan, tidak pernah, sesekali, sering sama selalu. Jadi langsung otomatis wujud angka 1 2 3 4. Oh iya Itu iya. yang kemarin. Berarti Kalau sudah yang perbaikan dulu ya? soalnya. Sampun, nggih, Bu. baik. Jadi yang terbaru sampun berarti sudah terterang nggih, nggih. sesekali. Oke, berarti Baik. sudah terjawab pertanyaan saya, Bu. Nggih, berarti jenengan ini ingat betul. Iya, yang dulu soalnya Nggih, nggih. PI 2. Nggih. Nggih, Bu, matur nuwun, Bu. Nggih, matur nuwun Pak Wi. Nggih. Baik Bapak Ibu, yang lainnya sudah clear kayaknya ini. Karena Bapak Ibu sendiri sudah menelaah sendiri ya. Selamat bertugas Bapak Ibu. Nanti kalau terutama untuk penilaian monggo nanti pada waktu PI diingatkan teman-teman CGP ya. Atau Bapak Ibu terkait dengan misalnya ada sesuatu dari CGP boleh dikomunikasikan sesegera mungkin Bapak Ibu ya. Karena dalam ini kan kita tinggal bertemu 1,5 bulan ya. Tinggal loka 9 habis itu sudah selesai ya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada yang kita diskusikan, terima kasih banyak. Kemudian di Jambol ini juga sudah menuliskan, Bapak Ibu sudah berapa yang sudah hadir dari pertemuan ini. Terima kasih banyak, selamat bertugas. Mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan dari saya pribadi di dalam menyampaikan ini paparan. Sukses selalu, jaga kesehatan ya Bapak Ibu. Ya, Bu, Salam dan siap. bahagia. Sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh.